Halo semuanya, kembali lagi di Tree Talks. Tell your experience in Tree Talks. Tree Talks, suara Anda, suara Semaga, suara kita semua. Jadi, tema podcast kali ini adalah dari Semaga untuk kota. Nah, di sini podcast bagian 2 bersama aku Zahra dari kelas 11.5. Nah, di sini kita kedatangan bintang tamu yaitu dari ekstrakurikuler Paskibra SMA Negeri 3 Surabaya. Nah, di sini aku bersama teman-teman aku. Boleh dikenalin nggak sih? Halo semua. Oke, kami dari perwakilan SMA Negeri 3 Surabaya atau yang dikenal Pak Braska. Saya sendiri bernama Muhammad Iqbal Hafiz dari kelas 11.5. Dan saya Raffi dari 11.5. Kita sekelas. Ya, Kita juga sekelas. Ya. kita bertiga sekelas. Ya. Jadi, aku bakalan nanya-nanya tentunya seputar Paskib. Nah, langsung aja ke pertanyaan pertama. Menurut kalian, menurut Raffi dan Iqbal, apa sih definisi Paskib sendiri? Kalau dari Paskib sendiri itu ya sebuah ekstrakurikuler yang ada di sebuah sekolah. Jadi di mana hampir semua sekolah itu mempunyai ekskul ini. Di mana dia tuh bertugas sebagai mengibarkan bendera sang merah putih di sekolahnya masing-masing. Karena ekskul ini tuh ekskul yang penting bagi saya. Bukan bagi saya, bagi semua. seluruh. Karena itu memang yang utama buat mengibarkan bendera merah putih. Oke. Jadi selama kalian join ekstrakurikuler Paskib, tentunya kalian pasti nggak sih ngikutin lomba-lomba gitu? Itu pasti. Itu kita Oke. udah melewati berapa lomba kita. Berapa kali lomba ya? Tidak terhitung lah banyak. Wih, keren berarti. Nah, kalau boleh tahu, definisi LKBB sendiri itu apa sih menurut kalian? Nah, LKBB itu lomba keterampilan baris-baris. Oke. Yang dimana itu ada dua yang dinilai. Yang itu adalah PBB, peraturan baris-baris, dan duanya lagi VAR, variasi formasi. Itu biasanya jurinya itu dari apa, TNI ya? Dari TNI AD, Angkatan Darat. Yang VAR itu biasanya dari pelatih profesional yang bisa dikenal banyak. Dari seniman-seniman, dari mahasiswa seniman, dari universitas mana gitu. Oke. Nah, kalian penonton yang ada di rumah pada salfok gak sih sama OOTD-nya mereka hari ini? Ini kalau boleh tahu baju apa nih? Jadi ini adalah baju seragam Satuan Paskibra SMA Negeri 3 Surabaya. Wih. Jadi ini tuh adalah PDL-nya Pak Braska. Oke, sangat mentereng banget ya. Iya dong. Oke, kalau boleh tahu alasan kalian join Paskib itu apa sih? Tentunya kalau kami ingin gabung ke Paskib itu tentunya kita ingin melatih kedisiplinan, melatih jiwa korsa sama angkatan, dan tentunya kita cari banyak teman. Oke. Betul. Kepemimpinan juga kita dilatih kepemimpinan, disiplin, karena kita juga terbiasa dengan baris-baris ya. Itu pasti disiplin, disiplin apa lagi? Disiplin waktu, pakaian, atribut. Atribut. Oke. Nah, guys, kalian pada tahu nggak sih kalau mereka berdua ini adalah salah satu perwakilan dari SMA Negeri 3 yang lolos Paskot ya, Paskib Kota Surabaya. Nah, kalau boleh tahu Paskot tuh apa sih? Sebelumnya yang masuk Paskot ada 4. Kita berdua oke. di sini, saya sama Raffi. Oke. Ada 2 cewek lagi. Ya. Itu namanya Clara dan Sylvie. Gitu. Jadi untuk Paskot sendiri adalah Paskibraka Kota. Jadi di mana setiap sekolah-sekolah itu dia memberikan masing-masing perwakilan untuk berangkat ke kota dan bertugas menjadi pengibaran sang saka merah putih, pusaka di Balai Kota Balai Kota. Surabaya. Oh. Kita bertugasnya di Balai Kota kebetulan. Oke. Kalau boleh tahu itu tuh kayak ada acara-acara apa gitu, Paskot itu dipanggil itu gimana? Yang terutama itu acara kemerdekaan. Yang paling utama. Kita dipanggil tuh karena ada acara kemerdekaan. Jadi tiap tahunnya ada Regenerasi antar angkatan. ya. Oke. Nah, terus tentunya kalian kan join Paskot nih. Kok boleh tahu latar belakang kalian yang
latar belakang kalian buat ngikutin Paskot sendiri itu apa ya? Latar belakang sendiri saya mengikuti Paskot tidak lain tidak bukan pastinya ingin eksplor diri keluar sekolah. Jadi dimana kan kita nggak hanya harus berkembang diri di suatu lingkungan. Jadi kita harus mengeksplor keluar sekolah. Oke. Sebisa mungkin kita kembangkan lah bakat kita di Paskib. Oh ya, kalau boleh tahu itu tuh kalian join Paskot karena inisiatif kalian sendiri apa karena ada rekomendasi dari sekolah gitu? Awalnya sekolah menawarkan, terus kita menjalankan diri di internal dulu, Iya. karena di sekolah juga ada seleksi, Oke. biar sekolah itu mengirim anak-anak yang benar-benar berkualitas, Mampu untuk mengikuti seleksi kota. Oke. mampu, semuanya berkelas tapi mampu. Jadi sebelum kita berangkat ke kota itu kita ada seleksi sendiri internal di sekolah. Oke, itu dari berapa orang? Yang dari Semaga. 15, kurang lebih 15 ya. Ya 15 yang waktu itu tahun kita ya. Tahun kita 15 orang dan bulan yang 4 yang keterima. Lolosnya yang 4. Wih, alhamdulillah banget ya. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong. Nah, kalian kan di Paskot ya. Kalau boleh tahu, boleh nggak sih kalian ceritain di sini perjalanan kalian mulai dari pendaftaran, seleksi sampai kalian itu ada di titik sampai pengibaran. Itu boleh diceritain nggak sih? Awalnya kita seleksi di sekolah. Awalnya kita seleksi sekolah dulu nih. Dari satu angkatan kita. Yang itu tadi ya udah. Ya, dapat 15 orang. Saya itu diseleksi kota. Nah, saat seleksi kota itu ada yang beberapa gugur. Jadi sampai hanya 4 orang. Nah, setelah itu kita ada pra-pelatihan. Dijelaskan. Pelatihan itu karena untuk Perkenalan. perkenalan dulu, lingkungannya Paskibraka Kota ini gimana, pelatihnya siapa aja, kakak asuhnya siapa aja, terus apa lagi? Jadi menjadi kegiatan tahap awal untuk mengikuti karantina sebelum 17 pengibaran itu. Oke, kalian termasuk salah satu yang lolos. Nah, kriteria penilaiannya buat lolos sendiri tuh apa aja? Tentunya sih harus tinggi badan ya. Tinggi badan harus mumpuni ya. Tinggi badan tuh, Tinggi badan. yang cowok itu minimal 70 ya? 170. 170, yang cewek tuh 165. Ya. Oke, selain itu? Tuh. Terus habis itu ada juga berkas-berkas seperti administrasi, nanti ada itu. Terus habis itu ada kesehatan. Tentunya nggak mungkin juga Paskot itu ada riwayat penyakit yang berbahaya bagi mengikuti kegiatan Paskibraka. Ada juga parade dari postur tubuh. Habis itu ada pelatihan PBB dasar. Dasar itu benar-benar diseleksi mana yang bisa PBB dan mana yang nggak bisa PBB. Karena itu yang penting Penting banget PBB. bagi kita melakukan tugas mengibar bendera. Seorang Paskibraka itu kunci utamanya di PBB soalnya. Peraturan baris berbaris. Yang bikin dia rapi, tampil bersih ya PBB itu. Oke, itu tadi udah termasuk seleksi ya. Sekarang untuk menuju tahap pengibaran, kalian dengar-dengar di karantina ya. Itu boleh diceritain nggak sih? Untuk karantinanya sendiri itu ada 14 hari, 2 minggu sebelum Lama ya? pengibaran. Iya, lama banget. Itu kita juga nginep di hotel kita. Tetap di hotel. Alhamdulillah kita. Kalau yang belum tahu di Hotel Liden, Oke, di hotel. Jalan Agung Jaksa Agung Suprapto. Sebelahnya balai kota. Oke, itu kalian kan mau ke tahap pengibaran nih. Itu persiapan apa aja yang kalian siapin buat pengibaran itu? Itu kita benar-benar latihannya itu dari jam 5. Jam 5 kita sudah 5 harus pagi? kumpul. Jam pagi itu udah harus kumpul itu di lobi. Setelah di lobi kita kumpul, kita baris. Di balai kota. Nah itu kita dibisakan rapi. Tentunya kita mempersiapkan mental dan fisik kita supaya kita melakukan latihan itu dengan hati yang gembira, Enjoy. tidak ada rasa tidak ada rasa malas. Pokoknya intinya kita harus mempersiapkan semua. Oke. Meskipun awal-awal kaget ya. 1 hari 2 hari sebelumnya emang kita agak berat. Kita yang awalnya bangun siang jadi bangun jam 4 subuh. Hai. Kita di alarm tuh di hotel. Resepsionis itu sampai bangun kita. Oke.
lewat telepon nih. Tadi ada alarm telepon jam 4 itu pasti berdering semua. Dan anehnya teman kita ada yang telat nggak sih? Kita dihitung gara-gara ada yang telat. Itu boleh ceritain dong. Nah, saat kita semua udah kumpul nih di depan balai kota ya, itu teman kita itu ada yang telat. Jadi dia tuh kesiangan bangunnya. Telepon nggak diangkat, ketok-ketok nggak didengerin, kayak orang nggak sadar lah pokoknya kalau tidur dia. Kita yang nggak tahu apa-apa, udah berusaha rapi, udah berusaha semakin mungkin tiba-tiba ada berapa ya? Segolongan. Tiga orang. Tiga orang yang datang kelunuk dengan santainya. Ya udah, mantap. Itu kalian kesel nggak sih sama orang-orang yang nggak disiplin ya? Pastinya kesel dong, rasanya ingin menghajarnya. Itu apa ya, kan paskot itu kan paskibraka, seorang paskibraka harus disiplin kan. Iya, jadi Itu kenapa ketelat? Jadi Sebenarnya ada saat kesel. mereka telat itu kita satu angkatan yang kena. Jadi paskot kan identik kebersamaan nih. Oke. Satu korsa, jiwa korsa. Jadi di mana satu salah, semuanya ikut salah. Satu hukum, semuanya dihukum. Oke. Dengar-dengar di Paskot tuh ada pasukan sendiri nggak sih? Ada pasukan 17, pasukan 8 ya? Iya, Ya. ada Ada 3 apa? pasukan. Ada 17, 8, dan 45. Pasukan 17 itu untuk pengiring. Ya, Pengiring. pengiring dari inti. Kalau pasukan inti sendiri adalah pasukan 8. Jadi dia bertugas benar-benar full untuk pengibaran sang merah putih. Dia terdiri dari pengerek, pembentang, dan pemegang tali. Betul. Kebetulan Mas Iqbal sebagai Saya sendiri sebagai bertugas di pasukan 8 Ya. sebagai cadangan pengerek. Kalau Mas Raffi ini apa nih? saya di Danpok itu berada di depan sendiri di pasukan 17. Itu. Danton pokok. Berarti termasuk apa ya? Peran penting juga nggak sih? Tentunya harus penting, tetap penting. Semua itu penting, cuman Tergantung ada prioritas. iya, ada yang lebih berat lagi tanggung jawabnya. Kayak inti itu pasti lebih berat lagi tanggung jawabnya karena kamera tuh lebih menyorot ke inti. Dia yang mengibarkan bendera, dia yang membentang bendera. Tapi tetap pasukan 17 sama 45 tetap penting. Soalnya Spesial sebagai pengiring dan pengawal. Oke. Pelengkap, intinya pelengkap seperti saya dan dia. Dia siapa tuh? Aduh, nggak ada lanjut aja deh. Oke, di sini aku mau kalian ceritain tentang suka duka kalian saat Paskot itu. Bisa diceritain dari momen lucu, momen sedihnya, itu boleh diceritain di sini dong. Kalau sedih-sedih kamu aja deh. Emang kan nggak sedih? Aku suka, kamu sedih. Suka apa? Hah? Yang Suka kegiatannya dong. Oh, untuk duka itu duka lagu Lester kan. Lanjut. Duka itu susahnya itu karena kan kita nggak pernah olahraga full seharian, itu nggak pernah. Bener-bener di paskibraka kota aja yang kita dilatih sampai seharian penuh, jam 6 sampai jam 5 sore. Itu bener-bener kaki tuh rasanya nyeri banget. Awal-awal itu nyeri. Jadi meskipun next day itu masih nyeri, kita paksa. Gimana pun caranya kita harus tetap melaksanakan tugas. Jadi kita di hotel tuh udah persiapan counter pain, koyok, minyak tawon, balsem-balsem. remaja jompo ya, mereka ini Ya, gimana lagi harus. Harus recovery, malam-malam tuh harus recovery. Dan kita nggak cuman sampai sore aja kegiatannya, sampai malam kita. Jadi jam 5 tuh break buat mandi, jam 7 Setelah maghrib, habis maghrib itu kita ke aula untuk pramateri. aulanya hotel. Aulanya hotel. itu istirahatnya kalian tuh kapan? Jam 10 kita ya. Istirahatnya kita hanya istirahat panjang malam, tidur malam. Kalau istirahat ada tapi di lapangan. Jadi setelah isya masalah duhur itu kita istirahatnya di semak-semak. Semak-semak apa namanya tuh kayak tanah gitu, tanah kosong. Itu buat tidur-tiduran, buat istirahat. Kalian juga katanya tuh nggak megang HP ya, itu tiba-tiba mendadak jadi manusia primitif gak sih? Tentu. Goa. Kita awalnya ya kaget juga nih. Tiba-tiba HP disuruh kumpul. Ya udah akhirnya kumpul dan anehnya kita setuju-setuju aja gak sih? Ya harus setuju Gimana dong. lagi kita harus menaati peraturan di sana kan. Emang kita disiplin, dituntut rajin, disiplin, makanya dimanapun kita berada kita harus menaati peraturan yang ada.
Oke. HP juga kita kumpulan di kakak asuh ya. Kakak asuh. Jadi kita nggak bisa Pegang. ambil maling gitu, nggak bisa. Nggak bisa. Kalian ada pikiran buat colong-colong nggak sih buat ngubungin apa ya teman-teman kalian, keluarga kalian mungkin? Kalau mau tamat riwayat ya boleh colong-colong. Itu Jadi kalian dari termasuk ajal ya. Aja. Oke, kalian termasuk orang-orang yang menaati peraturan Nah, berarti. harus. Ya. Kalau momen lucunya boleh diceritain ya sih? Momen lucu tuh ketika ada teman kita. Jadi ada peraturan yang di sana kan. Tidak boleh makan makanan beli makan di luar ya. Itu Tidak di online food. Jadi benar-benar kita tuh harus makan yang disediakan oleh kota karena kesehatan tuh kan ngaruh di makanan ya. Ketika kita makan sembarangan itu bisa aja kita sakit, mempengaruhi performa kita. Makanya itu kita tidak perlukan beli makan di luar. Nah, temanku ini pesen makanan lah di hotel. Nah, Malam-malam tuh. Terus tiba-tiba kakak asuh datang. Kan kakak asuh kan menjaga tuh di lobi. Dia seenaknya turun dari lift. Tit, langsung GoFoodnya masuk. Kakak asuh di depan. Tiba-tiba waduh, dia batin, aduh ada kakak asuh nih. Ya udahlah. Tapi malam itu sih masih nggak apa-apa sebenarnya. Paginya saat kita latihan, paginya latihan kita dikasih konsekuensi deh tuh. Dapat surprise. Malam-malam tuh kita masih nyanyi santai-santai. Kita ada ini apa? Nulis diary. nulis diary. Diary. Setelah paruh materi kita nulis diary karena kita curhat di sana. Biasanya kan curhat di buku itu, menuliskan perasaannya gimana. Apakah ada jatuh cinta sama Lanjut. Nah, setelah anak ini beli ayam geprek tadi ya. Iya, Kita- sabar. Kita kegeprek di lapangan. Kegeprek kamu. Geprek. Jadi dia beli ayam suprek, kita kena geprek. Dan saat kita sudah selesai latihan nih, tiba-tiba ada info dari kakak asuh. Tadi malam siapa yang beli ayam geprek? Iqbal. Bukan dong, saya tidur. Terus tiba-tiba ada yang angkat tangan, siap saya. Dengan PD-nya nih, saya lihat, ih anjir gila nih orang. Beli ayam geprek malam-malam. Tiba-tiba pelatih bukan kakak asuh lagi, pelatih nih datang, seret. Satu angkatan kena. Diapain? Diapain? dihukum harga geprek kemarin tuh 26.000. Nolnya hilang 2. Jadi kita dihukum squad jumping jack. Jumping jack. Jumping 260. ini tuh. 260 itu. Wih. Itu pun waduh rasanya belum latihan. Itu masih pagi tuh, belum latihan sehari full itu kita ada nyeri tuh. Gila. Jadi caranya kita tuh ngutang jumping jack. Jadi setiap kali ingin latihan kita ngutang bayar 50 gitu. Terus sekarang kita ada utang gak sih? Wes lunas gak sih? Wes lunas, Bos. Udah seket, Wis bos. utang bayar. Kalau masih ada utang boleh dituntasin di sini dulu. Ada lunas. Sudah. Oh, udah lunas ya berarti. Nah, mereka ini tadi saat briefing bilang ke aku katanya mereka mau ceritain apa ya, suatu kejadian. Nah, kejadian apa tuh? Selain Jadi geprek ada apa lagi. tuh? Apa tuh? Apa? Chinlock. Enggak, itu apa ya, bonus. Kalau itu emang biar semangat aja sih. Tapi kalau udah selesai ya udah selesai. Itu bukan saya ya. Oke. Katanya mau ceritain kejadian malam-malam itu Oh, apa? kalau malam-malam itu kita setelah latihan jam 5 nih ya. Kita kan mandi bersih diri. Jam habis maghrib itu kita persiapan untuk ke aulanya hotel. Itu ada pemateri. Di pemateri itu bisa dari kejaksaan, dari polisi, dari TNI Angkatan Ini Laut. benar-benar orang-orang penting. Jadi kita di sana diberi materi tentang kedisiplinan, tentang ilmu-ilmu negara, ilmu Pancasila, gitu. Meskipun mata kita tuh kayak ngantuk nahan, tapi ya gimana lagi kita harus tatap muka. Tetap layar. Tetap layar. Permateri dong. Ya benar. Jadi saat pemateri lagi menjelaskan tuh, teman-teman kita tuh ada yang melek, ada yang merem, ada yang gini. Kamu termasuk yang mana? Kalau saya termasuk yang Tidur. Oke. Nggak bisa bohong lah ya. Orang kita seharian capek itu pasti ngantuk. Hmm. Tapi sebelum itu kita kan ada makan malam tuh.
Nah, itu tergantung kalau kita makan banyak pasti ngantuk. Itu ngaruh. Jadi saat kalian mau makan itu makannya itu di Kira-kira. Jadi kita pagi itu kan makannya kotak. Nasi kotak. Siang nasi kotak, sore ini. malamnya itu dia prasmanan. Malamnya kita banyakin makannya biar keisi tenaganya lah. Seharian penuh nggak makan kan bisa lemes Karena kita. menurut kalian makanan adalah nomor 1. Kunci untuk sebuah kehidupan. Oke. Kunci adalah Balik. makan. Oke. Nah, setelah kita tahu ya perjalanan kalian mulai dari pendaftaran, seleksi hingga pengibaran, kalian tuh dapetin apa aja sih? Kayak benefitnya kalian join Pasko tuh apa? Untuk benefitnya sendiri kita dapat uang rek. Uang, langsung uang ya teman-teman. Bercanda kakak Oke, asuh. selain Pelatih bercanda. selain uang kita juga dapat pengalaman kan. Kita dapat pengalaman sebuah pengalaman organisasi satu angkatan, tentang susah senangnya sebuah angkatan. Terus kita juga punya banyak teman dari seluruh SMA di Surabaya. Paskibra itu awalnya itu emang asin. Apa ya? Susah banget perjuangan itu susah. Tapi kita tampil itu kita bagian ke apa ya? Bunga-bunga apa? Bunga yang memekar. Teratai. Oke. Teratai kan teratai. emang tumbuh apa? Tumbuh dari bawah ke atas. Lumpur kan, emang dari lumpur. Itu emang kita ditempa itu latihannya Ditempa tuh dari nol. bener-bener dari nol. Kita jelek-jelekan, kita jelek-jelek apa ya dulu tuh. Sejelek-jeleknya kita tuh Iya. waktu latihan. Waktu tampil itu wah, dipandang banyak orang. Sebuah dipandang baiknya orang, dipandang bagusnya, cantiknya, gantengnya. sebuah kebanggaan sendiri ketika kita berhasil nih mengibarkan bendera sang merah putih. Itu betapa bahagianya kita. Bahagia banget apalagi orang tua kita. Karena orang tua kita bahagia. Oke. Kita wujudkan impian orang tua. Itu benar-benar kita tuh bintang tamu di upacara. Benar-benar kita itu gestarnya gitu. Semua mata tersorot ketika kita jalan. Oh iya. Keren banget. Nah, kalian kan selama ini join Paskib ya. Ini kembali lagi ya di Paskib. Oke, Paskib. Kalau boleh tahu lomba apa sih yang paling berkesan buat kalian? Kan katanya tadi di awal kalian banyak mengikuti lomba-lomba ya. Lomba mana sih yang paling berkesan buat kalian? Lomba di mana? UCL ya? UCL. LKBB UCL. Slim Gak tahu lupa. Pokoknya singkatan UCL. Katanya berkesan. Singkatku tuh Uslimpik ya. Emang namanya Inggris kita. Itu salah satu lomba kita yang paling jauh di Universitas Ciputra, Surabaya Barat. Itu pagi-pagi kita berangkat jam 5 itu. Jam 5. Jam 5 kita kenceng-kencengan di jalan. Kita takut telat kan. Kenceng-kencengan di jalan itu. Dan alhamdulillah kita dapat juara. Juara berapa? Juara 1 utama. Wih, keren Kita dapat banget. juara umum. Itu first time kita mendapatkan juara yang paling besar Oke. di lomba itu. Nah, ternyata setelah kalian mengikuti banyak lomba, boleh diceritain nggak sih kayak lomba-lombanya itu kayak gimana? Mungkin ada kejadian lucu atau apa gitu. Ada beberapa lomba kita yang nginep ya. Nginep ada berapa lomba? Kemarin di Sigap, Lentera. Sigap itu lombanya SMA 19. Kita nginep di sana. Kita karena nginep itu karena kita ngejar ada UCL. Itu UCL itu uji coba lapangan, UCL. Namanya itu UCL. Jadi kita bermain malam hari. Di saat semuanya sepi kita latihan di situ biar kita bisa adaptasi dengan lapangannya. Oke. Kita benar-benar nyobain lapangan lomba di Sigap di SMA 19 itu di malam hari itu. Yang lainnya tidur, kita benar-benar latihan di sana sampai jam 3 ya. Jam 3. Jam 3 itu baru kita balik, tidur bentar, bangun buat sholat subuh. Boleh ya kayak gitu? Boleh dong. Lapangan. Sebelum lomba itu. Iya, itu tergantung dari sekolah-sekolah yang gimana ngaturnya. Kalau kita ya karena kita mau juara ya, tentunya usahanya nggak main-main. Kita benar-benar berusaha banget biar mencapai target untuk membanggakan nama sekolah. Nah, itu kemarin juara berapa sih? Main harapan 1. Alhamdulillah, Harapan 1. Alhamdulillah. Nah, itu kalian ikut lomba itu latihannya berapa lama? Kurang lebih kita sebulan sebelum hari lomba kita latihan. Bisa sebulan lebih.
Tergantung Tergantung. dari lombanya sendiri. Jika lombanya emang besar, kita bisa ambil persiapan lebih jauh-jauh hari lagi. Lomba besar kita ikut itu se-Jawa, tingkat pulau. Pulau Jawa. Biasanya kan kita kan di provinsi Jawa Timur. Tapi waktu itu di Lentera ya. Lentera yang Jawa. Daerah sejawa itu. Se-Jawa itu, di pulau itu. Nah, boleh kasih tahu nggak sih perbedaannya kalian latihan lomba di dalam kota sama di luar kota? Kebetulan kita nggak ada di luar kota ya. Nah, Luar kota itu ya sama sih, kita Surabaya terus sih. kita nggak ada pembeda ya. Kita nggak ada pembeda, itu latihannya ngapain aja. Kalau meskipun di luar kota, dalam kota tuh nggak ada. Kita serius, latihan serius, nggak ada perbedaan, nggak ada meskipun setingkat provinsi, setingkat dalam kota, itu tetap kita serius. Kita nggak pernah meremehkan lombanya sebesar apa, lawannya sekeras apa, kita nggak pernah meremehkan itu. Oke. Mungkin kalau dalam atau luar kota kita lebih bisa menyiapkan fisik sama kesehatan sih. Soalnya kan jauh nih. Kita naik motor jauh. Motoran. Ya, ada yang motor, ada yang pakai jisang. Oh, Pakai truknya TNI itu loh, yang AL. oke. Kebetulan kita besok ya, besok kita di Besok di mana? lomba di luar ya. Di luar kota? Iya, di daerah Sidoarjo. Lomba apa namanya itu? Lomba Insya Allah di Cleopatra. ya. Oke, teman-teman yang ada di rumah mungkin bisa semangatin mereka berdua ya supaya bisa menjadi juara. Min. Nah, itu kan tadi kalian udah sebutin benefit kalian buat join Paskot ya. Nah, selain itu benefitnya apa aja sih? Boleh disebutin lebih banyak lagi nggak? Oke, selain dari pengalaman dan lain-lain ya, kita dapat baju, kita dapat topi. Bener-bener semuanya itu difasilitasi oleh kota. Kita cuman bertugas latihan dan latihan. Semua makanan, biaya hotel, baju-baju PDL kita, topi, sepatu. Dan ini saya pakai sepatu Paskot ini. Wih. Nggak kelihatan tapi nggak kelihatan. Pokoknya dari atas sampai bawah itu kita dibiayain oleh pemerintah. Pemerintah. Hmm. Kita nol di sana nggak ngapa-ngapain. Bukan nggak biaya, nggak bayar. Kita nggak mengeluarkan biaya apapun, jadi kita tidak ada pengeluaran sama sekali di sana. Justru kita dapat pemasukan. Hanya pengeluaran tenaga. Oke. Nah, gimana sih perasaan kalian? Seneng tentunya ya pasti. Tentunya senang. Banget. Senang Pakai banget. Apalagi orang tua kita yang bangga, tambah senang lagi. Makin semangat lagi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan positif di luar sana. Oke, semangat ya buat kalian berdua. Semoga lombanya nanti bisa juara, bisa lolos. Amin. Amin. Nah, ini ada persiapan nggak sih buat demos nanti? Tentunya ada. Habis ini kan MPLS ya? PPDB PPDB 2024. 2024. Kita tentunya akan persiapkan demos untuk MPLS besok. Gimana caranya ekskul kita tuh tampil yang terbaik lah. Oke, kalian tentunya pasti kan ikut demos kan? Kebetulan kalau kali ini kami udah nggak ikut karena emang sudah regenerasi. Oh, gantian ya? Iya. Kita hanya mengawasi, yang menjalankan, yang membuat variasi formasi adik kelas. Kelas 10 sekarang. Yang besoknya kan dari kelas 11 ya. Iya. Gitu. Selain dapetin pengalaman kayak terus apa lagi itu tadi? Uang saku, Uang saku. terus dapat apa lagi? Banyak teman, dapat Banyak kenalan teman. banyak teman. Dan persiapannya nggak main-main, kita benar-benar serius dalam menghadapi apa ya? Harus dong, harus serius dong. Ya. Emang itu. Oke. Buat yang nonton ini kalian punya apa motivasi nggak sih buat mereka-mereka yang nonton? Mungkin dari video ini mereka dapat terinspirasi oleh kalian berdua. Boleh dikasih ini nggak sih tips-tips? Ya, untuk yang di sana, untuk yang mau masuk SMA Negeri 3 jangan lupa join ekskul SMA Paskibra SMA Negeri 3 Surabaya. Papresga. Dan ingin masuk Paskot, persiapkan fisik kalian dan mental kalian. Di sini kita nggak ada mental tempe ya. Tapi kita bimbing untuk mental itu mental kuat, mental gentleman.
Jadi ditunggu ya di SMA Negeri 3 Surabaya. Ya bagi yang menonton jangan pantang menyerah lah. Karena kita sebenarnya Kita sebenarnya dari awal emang nol, kita nggak ada apa-apa sampai sekarang ini kita sudah bisa. bahkan SMP kita nggak ikut basket kan? Nggak ada kita ikut asli. Kita SMP nggak ikut lagi karena SMA ini kakak senior saya, mas-mas senior saya, mbak-mbak membimbing, pelatih, ada Mas Sakti, ada mbak-mbak senior itu membimbing kita. Akhirnya Sampai bisa sekarang ini. kita sukses sekarang. Jadi mencapai di Paskibraka Kota. Jangan takut ya teman-teman buat daftar Semangat. Paskib. Pasti kita bimbing. Meskipun itu dari nol, kita nggak akan nyerah untuk membimbing kalian agar kalian sukses. Oke. Camkan itu ya, guys. Nah, itu tadi kisah atau perjalanan hidup mereka mulai dari mereka daftar Paskot hingga lomba-lomba yang yang menurut mereka berkesan buat mereka. Nah, itu tadi podcast bagian 2. Temanya adalah dari Semaga untuk Kota. Sekian dari aku. Terima kasih. See you. Dadah. Ada lagunya mana ada lagunya? Sekian dari kita Paskibraka SMA Negeri 3 Surabaya. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.